Selamat sore. Sekali Sore. lagi, Sore. Assalamualaikum warahmatullahi Sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Masuk ya. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan nama saya, ini sudah ada ya, nama saya di sini. Kita langsung ke pembahasan. Rencana untuk kegiatan sore hari ini adalah KMBM, ya, berkaitan dengan ejaan, tanda baca, dan kata atau frasa dalam sebuah kalimat. Untuk pembelajaran pada sore hari ini, kita akan langsung ke latihan soal, pembahasan soal. Nanti soal akan dikirim melalui WhatsApp group. Ada 20 soal pada sore hari ini. Apakah layarnya sudah tampak? Nanti bisa eh, mengirim pesan melalui kolom chat ya untuk untuk keaktifan teman-teman di sini. Silahkan nanti bisa mengetik melalui kolom chat. Baik, saya bantu bacakan soalnya. Silahkan diperhatikan. Untuk pertanyaan pertama yaitu judul yang paling tepat untuk teks tersebut. Dia ada soal, kemudian kita diminta untuk mencari judul yang tepat kan gitu ya. Kalau untuk mencari judul yang tepat, kita tinggal hitung saja ada berapa paragraf. Kalau ada 2 paragraf, berarti ada 2 ide pokok. Nah, caranya mudah saja. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Paragraf 2, ide pokoknya apa? Kan gitu. Baru kemudian ide pokok pertama, ide pokok kedua digabung menjadi satu kalimat yang paling umum. Karena memang ciri-ciri dari ide pokok itu adalah kalimat umum. Kalimat yang umum. Baik, silahkan disimak. Bagaimana daun lontar diproses hingga menjadi media tulis naskah kuno Nusantara. Daun lontar tua mengalami proses pemotongan, penjemuran, perendaman, dan pengamplasan dengan serabut kelapa hingga terlihat halus. Kurang mati ya. Dicas. Pengeringan dan perebusan dilakukan dengan penambahan aneka ramuan hingga dipres dengan tekanan tinggi menjadi lembaran pipih. Daun lontar potongan panenan kebun pun siap menjadi bagian dari karya seni. Tidak sekadar itu, kertas lontar siap diberi isi, yaitu naskah susastra, karya pujangga, keraton, dan ajaran Hindu. Para sastrawan dari kerajaan dan pemimpin agama Hindu biasanya menuliskan karya sastra dan ajaran-ajaran keagamaan di atas kertas lontar. Aksara yang mereka torehkan pun bervariasi, mulai dari huruf Jawa kuna, Jawi, hingga Pegon. Selain kertas lontar, daluang juga terkenal sebagai media tulis naskah kuno Nusantara. Daluang dihasilkan oleh peradaban teknologi media tulis yang lebih awal daripada teknologi kertas dari Eropa.
Kita coba lagi ya. Itu nggak bisa. Mm. Saya ulangi, selain kertas lontar, daluang juga terkenal sebagai media tulis naskah kuno Nusantara. Daluang dihasilkan oleh peradaban teknologi media tulis yang lebih awal daripada teknologi kertas dari Eropa. Daluang merupakan lembaran tipis berasal dari pohon deluang atau Brosonesia pavifera, kemudian mengalami perendaman dan pengepresan dalam proses pembuatannya. Proses panjang dilalui untuk menghasilkan bidang tipis untuk penulisan hingga akhirnya tinggallah daluang diisi dengan ukiran huruf demi huruf menjadi kalimat dan karya sastra bernilai tinggi. Ini jenis teksnya tidak terlalu sulit karena setiap kata bisa kita pahami dengan mudah. Kembali ke pertanyaan, judul. Judulnya apa ini? Sini kalimat pertama merupakan ide pokok. Ini ide pokoknya ada di sini. Ide pokoknya daun lontar kemudian menjadi media tulis. Paragraf kedua, ini ada kertas lontar juga, tapi namanya berbeda. Ini namanya daluang. Kalau tadi daun lontar, yang kedua namanya daluang, yang juga sama-sama digunakan sebagai media tulis. Itu dia kuncinya di situ. Nah, pertanyaannya judul. Silahkan aktif di kolom chat, pilih A, B, C, D, atau E. Nanti kita vote. Oke, satu sudah jawab D, dua untuk D. Oke, mayoritas mungkin menjawab D ya. Kita tunggu adakah yang punya jawaban berbeda. Ya, betul. Jadi sudah langsung nomor satu jawabannya adalah D, media tulis naskah kuno Nusantara. Karena teks pertama membahas tentang media tulis atau paragraf satu tentang media tulis. Ini juga tentang media tulis di Nusantara. Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Berikutnya soal nomor 2. Masih tentang teks yang sama. Kalimat mana yang merupakan pemaduan kalimat 8 dan 9? Nah, pemaduan. Pemaduan itu menggunakan biasanya kausalitas, prinsip sebab akibat. Coba kita cermati opsi yang A. Selain kertas lontar, daluang yang merupakan hasil peradaban teknologi media tulis yang lebih awal daripada teknologi kertas dari Eropa, juga terkenal sebagai media tulis naskah kuno Nusantara. Apakah kira-kira teman-teman bisa langsung memahami inti dari kalimat ini? Kalau tidak, berarti kemungkinan dia adalah salah, kan gitu. Opsi B, selain kertas lontar, daluang juga terkenal sebagai media tulis naskah kuno yang merupakan hasil peradaban teknologi media tulis yang lebih awal daripada teknologi kertas dari Eropa. C, selain kertas lontar, ada daluang yang terkenal sebagai media tulis naskah kuno Nusantara karena merupakan hasil peradaban teknologi media tulis yang lebih awal daripada teknologi kertas dari Eropa. D. Selain kertas lontar, terkenal pula daluang sebagai media tulis naskah kuno Nusantara, hasil peradaban teknologi media tulis yang lebih awal daripada teknologi kertas dari Eropa. Atau yang E, selain kertas lontar, ada daluang yang merupakan hasil peradaban teknologi media tulis yang lebih awal daripada teknologi kertas dari Eropa,
dan terkenal sebagai media tulis naskah kuno Nusantara. Kalau ada soal seperti ini, yang penting adalah logika. Jadi inti disampaikan dengan cermat dan tidak mengaburkan pesan. Kira-kira mana yang paling masuk akal atau logis? Ada yang B, ada yang C. Bahwa intinya itu kan ada dua bahan. Bahan yang pertama daun lontar, bahan yang kedua adalah daluang. Yang itu kemudian disampaikan sebagai media tulis naskah kuno Nusantara. Yang lain B, C. Oh, hanya B dan C. Kalau yang B, coba perhatikan di sini. Selain kertas lontar, daluang juga terkenal. Selain kertas lontar, daluang juga terkenal sebagai media tulis. Daluang juga terkenal. Selain kertas lontar, daluang juga terkenal sebagai media tulis. Nah, kalau seperti ini seakan-akan apa? Daluang itu merupakan bagian dari kertas lontar. Selain kertas lontar, daluang juga terkenal. Berarti seakan-akan salah satu dari variabel ini bagian dari variabel yang lain. Gitu. Padahal kan ini antara kertas lontar dan daluang itu kan dua variabel yang berbeda nanti itu. Jadi mohon maaf kita eliminasi jawaban B. Gitu. Kalau yang C, selain kertas lontar, ada daluang yang terkenal sebagai media tulis. Nah, ini ada dua tanda baca koma yang bermakna ini kurang efektif. Ya, ini kurang efektif sebagai penggabungan antara kalimat 8 dan 9. Ini kurang efektif. Apa akibatnya kalau kalimatnya kurang efektif? Maksudnya tidak sama dengan yang diinginkan oleh penulis, kan gitu. Tadi ada yang jawab A. Selain kertas lontar, daluang yang. Nah, ini ada tanda baca koma di sini. Setelah tanda baca koma, kemudian ada kata yang. Yang itu biasanya digunakan untuk perpanjangan. Kalau untuk perpanjangan, berarti jangan menggunakan tanda koma. Dan antara kertas lontar dan daluang, apabila ada tanda koma seperti ini, maka artinya kertas lontar dan daun dan daluang itu adalah satu benda. Itu antara kertas lontar dan daluang adalah satu benda. Di bendanya sama, gitu loh. Nah, oleh karena itu ini kita juga eliminasi jawaban yang A. Nanti tinggal sisa jawaban yang D sama E. Hmm. Iya, betul. Jadi kalau opsi yang D, selain kertas lontar, terkenal pula daluang. Berarti ada yang terkenal, sama-sama terkenalnya, gitu. Sama-sama terkenalnya dengan kertas lontar yang disebut dengan daluang. Sebagai media tulis Nusantara, sebagai media tulis naskah kuno Nusantara, hasil peradaban teknologi dan seterusnya dan seterusnya.
Itu cara untuk menjawab soal-soal seperti ini. Bedanya ya beda tipis. Tapi pastikan bahwa yang teman-teman jawab adalah yang paling efektif dan maksudnya hanya satu. Itu untuk soal nomor kedua. Nah, berikutnya untuk soal nomor tiga, kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan ide paragraf pertama adalah kalimat 3, 4, 5, 6, 7. Tidak padunya ide di dalam istilah bahasa disebut dengan kohesi dan koherensi. Jadi yang tidak sebidang, yang tidak satu topik atau satu pokok bahasan, juga tidak pula kohesi, tidak pula memiliki kesamaan bentuk. Kohesi artinya kesamaan bentuk, koherensi artinya kesamaan makna. Ya. Kita fokus ke paragraf pertama. Coba tadi mana kira-kira kalimat yang mengganjal, kalimat yang tidak sepokok bahasan atau urutannya tidak sesuai dengan biasanya kan dari umum, khusus, 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 khusus kan gitu. Enggak, silakan. Tadi opsinya dari 3 sampai berapa tadi? Opsinya dari 3 sampai 7 ya. Pilih hanya nomor 3 sampai nomor 7. Jangan pilih 1 dan 2. Sekarang kenapa? Oke, sudah ada yang menjawab kalimat nomor 4. Kalimat 4 di teks daun lontar potongan panenan kebun. B, ya, B itu berarti kalimat nomor 4 ya. B juga nomor 4. Ya, karena sudah betul, langsung aja saya sampaikan bahwa kalimat nomor 4 ini ialah kalimat yang tidak kohesi dan koherensi dengan kalimat-kalimat yang lain. Terbukti bahwa apa? Kalimat daun lontar potongan panenan kebun pun siap menjadi bagian dari karya seni. Tapi kemudian di sini tidak sekadar itu dia menyampaikan seni lagi, susastra lagi. Susastra itu kan apa ya? Sastra itu kan tulisan. Itu kan sesuatu yang sangat bagus ya. Artinya seni, artinya tulisan yang sangat indah kan gitu. Nah, itu sama juga dengan karya seni, ada unsur keindahan. Nah, di sini yang membuat tidak nyambungnya kan di sini ya, tidak sekadar itu kan itu. Padahal tadi sudah disampaikan, kenapa ini disampaikan lagi? Akhirnya menjadi tidak padu ya, tidak padu. Baik, luar biasa teman-teman. Selanjutnya kita ke nomor 4. Perbaikan dari kalimat nomor 10. Di sini sama sih. A, B, C, D, E sama semua, yang beda tinggal 2 atau 1 kata saja. Ada yang menggunakan kata merupakan, ada yang merupakan, kan itu. Ada dan kemudian, ada koma kemudian. Ya, paling bedanya hanya itu aja.
Baik, sudah ada yang menjawab. D yang kemudian. Tidak apa-apa. Oh, ini bukan bukan menjawab ya, tadi menyampaikan ya. Oh ya, nggak apa-apa. Mana ini? Kita pilih dulu. Kira-kira merupakan apa yang merupakan? Daluang merupakan atau daluang yang merupakan? Daluang, daluang merupakan kan ya? Daluang merupakan ya. Daluang merupakan. Iya, merupakan. Berarti kalau yang merupakan ini langsung kita eliminasi bahwa ini bukan jawaban kan itu. Kita langsung coret ini bukan jawaban. Kemudian daluang merupakan lembaran tipis. Berasal dari apa yang berasal dari. Ini ada juga berasal dari apa yang berasal dari. Ini yang Yang berasal. berasal dari. Pada jawab E ya. E itu berarti yang berasal dan itu. Baik, bisa juga yang berasal. Daluang merupakan lembaran tipis yang berasal. Yang berasal. Yang itu kan tandanya bahwa itu merupakan perpanjangan. Perpanjangan dari eh, subjek yang akan dibahas yaitu daluang. Yang berasal dari pohon deluang. Dari pohon deluang, koma, kemudian mengalami perendaman dan pengepresan atau pakai koma atau pakai dan. Jadi, ada yang pakai koma, ada yang pakai dan. Jadi antara C dan E. Mungkin teman-teman milih E karena opsi C itu ada dua konjungsi yang berdekatan ya. Opsi konjungsi dan sama konjungsi kemudian. Nah, ini kan dianggap ini tidak memperbaiki kalimat ya, tidak efektif secara secara apa namanya? Secara struktur ya. Tapi kemudian apakah tepat jika menggunakan tanda koma juga di sini? Dan ini juga ada kata dan lagi di sini ya. Dan kemudian mengalami perendaman dan lagi. Ini mungkin juga membuat teman-teman tidak tidak berpede ya, tidak percaya diri untuk memilih opsi C kan gitu kan. Baik, saya sepakat dengan teman-teman. Jadi opsinya yang betul adalah E karena di sini ada kesalahan pada kata dan. Ya. Jadi yang paling aman adalah opsi yang E, gitu ya. Ya. Berikutnya kita masuk ke teks yang kedua tentang pemeriksaan kesehatan berkala. Saya bantu bacakan. Pemeriksaan kesehatan berkala untuk pekerja terbagi menjadi empat. Pemeriksaan awal atau sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan yang bersifat khusus, dan pemeriksaan kesehatan purna bakti. Purna bakti itu yang sudah purna selesai masa kerja. Ada empat ya. Parameter uji kesehatan berkala ditetapkan berdasarkan faktor risiko kesehatan yang timbul dari pekerjaan sehari-hari.
sehingga pemeriksaan berkala berbeda untuk setiap pekerjaan. Misalnya, pemeriksaan berkala untuk pekerja administrasi, pekerja yang terpa, apa, terpajan bahan kimia, dan pekerja mekanik. Dengan demikian, hasil pemeriksaan kesehatan berkala bermanfaat untuk melihat dampak lingkungan kerja terhadap para pekerja, dan perusahaan dapat segera mengambil tindakan segera untuk mengamankan lingkungan kerja. Paragraf 2, data hasil pemeriksaan kesehatan berkala para pekerja menjadi penting. Data itu menjadi masukan bagi perusahaan apakah penempatan pekerja sudah sesuai dengan kondisi fisik pekerja. Selain itu, untuk pengembangan kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan kerja, data hasil pemeriksaan berkala menjadi data dasar dan pembanding masa sekarang dengan masa sebelum bekerja dalam mendeteksi penyakit akibat kerja. Dengan pemeriksaan berkala, kejadian penyakit akibat kerja yang dapat menurunkan produktivitas kerja dapat diminimalkan, sehingga keuntungan perusahaan terjaga dengan kesinambungan produksi, hasil kerja, pekerja yang sehat. Intinya, inti itu ya berarti sama. Inti itu berarti sama dengan tadi ya. Paragraf 1 isinya apa, paragraf 2 isinya apa, kemudian kita pilih yang paling umum. Gitu. Kalau paragraf 1 ada kata dengan demikian, nanti biasanya intinya ada pada kalimat ini. A. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan berbeda-beda di perusahaan. Apakah ini sudah umum dan melingkup dua paragraf tadi? Kesehatan pekerja dipantau dengan pemeriksaan kesehatan berkala. Lingkungan kerja yang berbeda menentukan jenis pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan berkala para pekerja bermanfaat bagi perusahaan. Pemeriksaan kesehatan di lingkungan kerja berpengaruh pada produksi. Pilih yang paling umum, bukan penjelas. Baik, sudah ada yang menjawab. Delta. Pendapat lain ada? Enggak, silakan yang belum aktif. Ini baru dua saja. Ayo, salah enggak apa-apa. Baru dua. Apakah setuju dengan D, delta, atau punya pendapat yang lain? Setuju. Setuju. Setuju D, Mas Faiz Rifari, Mas Noel. Setuju ya? Ya, betul. Luar biasa. Jadi teman-teman sudah paham
Betul, untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah D, delta. Karena yang lain tidak melingkup dua paragraf itu dan tidak termasuk gagasan umum, gitu ya. Berikutnya kita ke soal nomor 6 yaitu tanda baca yang salah. Tanda baca itu ya bisa titik, bisa koma, bisa titik dua. Opsinya 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. Yuk kita lihat tanda bacanya. 1, 2, 3, 6, 7. 1 apakah aman? Ada 4, titik 2, koma, koma. 1 aman ya. 1 aman. 2 sekarang. Parameter uji kesehatan berkala. 2. Ini ada koma sama ada titik 2. Ini koma lagi. Koma lagi. Komanya aman. Titik 2-nya aman atau tidak? Pada kalimat kedua, titik 2-nya aman atau tidak? Kalimat 7 kurang koma. Kalimat 7 yang mana ya? Dengan pemeriksaan berkala, koma, kejadian penyakit akibat kerja yang dapat menurunkan produktivitas kerja dapat diminimalkan. Saudara. Kalimat ketujuh, komanya setelah kata apa? Di sehingga, berarti sehingga diminimalkan, koma, mungkin di sini ya, sehingga gitu, Pak. Menurut teman-teman ya, ini menurut teman-teman ya, saya belum membenarkan. Hmm. Ya, tapi menurut saya ini tidak wajib pakai koma juga, teman-teman, karena ini bukan pemerian, bukan pemerian. Tahu pemerian kan? Pemerian itu kan perincian tapi di bidang yang lebih umum. Ada pemerian, ada perincian, ya, dua-duanya sama. Kalau perincian itu lebih rinci, lebih spesifik. Kalau pemerian itu umum. Nah, ini sifatnya pemberian. Dan ini menunjukkan keterangan. Keterangan sehingga itu keterangan apa kira-kira? Keterangan sebab atau keterangan akibat? Sehingga, akibat ya berarti ya. Nah, sehingga. Nah, SPOK ketika buat kalimat keterangan itu juga tidak perlu pakai koma, teman-teman. Jadi tidak masalah. Kalau ini tidak ada komanya. Jadi tidak perlu pakai koma di sini. Tidak perlu ya. Nah, saya setuju dengan ini, Mbak. Ini Noel. Noel ini Mbak apa Mas ini? Mas Noel ya. Jadi titik 2 pada kalimat kedua ini salah. Kenapa salah? Karena sudah ada kata misalnya. Jadi pilih saja salah satu kan gitu ya. Kalau sudah ada misalnya tidak perlu pakai titik 2. Kalau sudah ada titik 2 tidak perlu pakai kata misalnya. Seperti kalimat nomor 1 kan gitu kan. Titik 2 udah langsung gitu aja. Gitu. Jadi salah satu mau pakai kata misalnya atau titik 2. Dan eh, kata-kata yang lain yang bersinonim dengan misalnya. Kira-kira kata apa yang bersinonim dengan kata misalnya? Ki Mbah Noel apa Mbak Noel? Mas, oh ya Mas ya. Ya. Contohnya seperti, ya bisa betul. Seperti misalnya antara lain. Itu kan kata-kata yang akan menunjukkan pemerian atau perincian. Gitu. Berarti kita pilih opsi yang B ya.
Baik, kita lanjutkan ke teks yang ketiga. Oke. Kita lupakan dulu konteks tentang daun lontar dan ini ya, kesehatan berkala. Kita fokus ke sini, teks yang ketiga. Oh ya, kita lihat soalnya dulu ya. Soalnya apa ini? Soalnya penyisipan kalimat. Untuk itu, diperlukan penyelenggaraan model pendidikan anti korupsi yang memadai. Berarti kan kita bisa menggunakan kohesi, kata-kata yang mirip dengan kata-kata ini. Nah, nanti kita sisipkan di situ, apakah sesudahnya atau sebelumnya. Ya. Kalimat yang mengandung kata-kata dari sini. Ya, di sini ada anti korupsi, kita ini aja anti korupsi, kemudian model, kemudian penyelenggaraan. Ya, udah tiga itu aja kata kuncinya. Kemudian kita lihat teksnya. Iya. Baik, saya bantu bacakan. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan generasi muda yang bebas korupsi. Model penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dengan tiga cara, yaitu model terintegrasi dalam mata pelajaran, melalui ekstrakurikuler, dan model pembudayaan. Model pembudayaan dilakukan melalui pembiasaan nilai kejujuran dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Oleh karena itu, perubahan diharapkan dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Diperbaiki komitmen yang kuat dan langkah konkret dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri generasi muda agar supaya terbentuk pribadi mulia, jujur, dan bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat terjadi berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, didukung pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Tadi opsinya setelah kalimat satu, 2, 3, 5, atau 6. Setelah kalimat satu, setelah kalimat dua, setelah kalimat tiga, setelah kalimat lima, atau setelah kalimat enam. Setelah kalimat satu, tadi ada kata kalimatnya gini, untuk itu diperlukan penyelenggaraan model pendidikan anti korupsi yang memadai. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan model pendidikan anti korupsi yang memadai. Nah, sudah tepat ya itu ya. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan generasi muda yang bebas korupsi. Model penyelenggaraan anti korupsi bisa diterapkan. Nah, nanti ini pas ini setelah kalimat satu. Baik, sudah langsung ketemu. Ya, jawabannya setelah kalimat satu. Betul, teman-teman luar biasa. Terima kasih bantuannya. Berikutnya, penggunaan tanda koma yang salah. 24567. Tanda koma yang salah. 24567. Tanda koma yang salah. Tanda koma yang salah. 24567. 24567. Dua. Aman nggak ini komanya? Kita pilih yang salah ya. Kalimat dua, komanya salah. Ini pemberian loh ya.
yaitu modal terintegrasi dalam mata pembelajaran di pemberian melalui ekstrakurikuler, koma, dan saya pikir ini tidak ada masalah ya untuk nomor 2 aman. Nomor 2 seharusnya aman. Nomor berapa lagi? 4. Oleh karena itu, konjungsi, koma. Ya betul, konjungsi, koma. Perubahan diharapkan dalam menyampaikan ini tidak ada pemerian. Jadi komanya hanya pada konjungsi. Konjungsi apa namanya ini? Konjungsi antar kalimat ya, antar kalimat. Jadi ini juga aman untuk nomor 4. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 ini. Nomor 5 hanya ada perincian mulia, jujur, koma, dan bertanggung jawab. Ini juga seharusnya nomor 5 aman. Nomor 6 dengan demikian, konjungsi, koma, ini juga betul. Tidak ada perincian, seharusnya nomor 6 aman. Berarti kalau ini semuanya aman, berarti yang terakhir ini harusnya ada yang salah. Semua dapat terjadi berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata yang didukung oleh ada peran nyata dari pihak sekolah, didukung pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Nah, ini dia. Nah, salahnya di sini. Salahnya di sini. Harusnya di sini tidak perlu ada koma. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila, nah kan gitu. Jadi antara subjek dengan pengandaiannya itu tidak boleh dipisah. Ya. 7 for CR7. Oke, terima kasih. Berarti ya. Berikutnya nomor 9. Manakah perbaikan kalimat 5 yang paling efektif? Oh ya, kalimat 5 itu tadi yang kalimatnya sangat amat tidak eh, apa bisa dipahami ini ya, ini nomor 5 nih. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Diperbaiki komitmen yang kuat dan langkah konkret dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri generasi muda agar supaya ini kan terbentuk pribadi mulia, jujur, bertanggung jawab. Nah, ini kalimatnya amat sangat tidak efektif sekali. Ya. Oke, sekarang kita efektifkan. Diperlukan komitmen kuat apa diperlukan komitmen yang kuat? Ada kuat, ada yang kuat. Diperlukan komitmen yang kuat dan langkah konkret dalam menanamkan nilai kejujuran pada ada yang diri generasi muda, ada yang hanya generasi muda, supaya terbentuk pribadi mulia, jujur, dan bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan. Yang kuat ya, yang kuat betul. Diperlukan komitmen yang kuat pada generasi muda apa pada diri generasi muda? Yang paling efektif yang mana? Kalau pada generasi muda sudah efektif, sudah jelas maksudnya, tidak perlu ditambah kata diri. Pada generasi muda, iya. Tidak perlu menggunakan kata diri ya, karena generasi muda itu sudah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh penulis. Baik, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Berikutnya kita lupakan mau pakai diri atau anti diri, ya. Pro diri apa anti diri. Anti itu digabung apa dipisah ini Mas Muhammad Hasan Mustafa. Anti itu digabung apa dipisah ini mumpung ini KMBM saya tanya ini Mas Hasan. Anti diri, anti digabung apa dipisah ini? Ayo sukanya yang dicampur dipisah apa gimana ini? Ayo. Ayo jenengan yang berkomentar, jenengan yang bertanggung jawab. Anti, pro, pasca itu kira-kira dipisah atau digabung penulisannya?
Halo Mas Hasan. Nah, kabur dia. Kabur ya. Gimana teman-teman? Anti itu kira-kira digabung apa dipisah ya? Mau saya ingat ini. Digabung ya, betul ya, digabung. Karena itu termasuk klitik ya. Klitik itu bukan kata. Klitik itu satuan yang tidak bisa berdiri sendiri, harus melekat kepada kata lain, ya, kata yang mendasarinya atau kata dasar. Berikutnya nomor berapa? 10. Di manakah sebaiknya posisi kalimat ini? Ini mau kita sisipkan kalimatnya. Setiap hipotesis, setiap hipotesis ini memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain pada yang lain. Dah, ini sampai sini. Tuh ya. Berarti otomatis yang tidak jauh-jauh dari kata hipotesis, kan begitu. Karena di sini kan intinya hipotesis. Antara satu dua, antara dua tiga, antara tiga empat, antara empat lima, atau antara lima enam. Antara satu dua, satu dua. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika mereka memeroleh bahasa pertamanya atau B1 bahasa pertama ya. Terdapat berbagai hipotesis seputar pemerolehan bahasa, hipotesis tabula rasa, hipotesis bawaan, dan hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis tabula rasa menyatakan setiap hipotesis memiliki ciri yang berbeda. Nah, ini dari kalimat 3 sampai seterusnya ini sudah merinci ke jenis-jenis hipotesis ya. Hipotesis tabula rasa, bla 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 sudah dirinci mulai kalimat ketiga. Berarti kalau kita mau membuat kalimat setiap hipotesis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, maka seharusnya sebelum dirinci kan gitu. Di kalimat ini sebelum dirinci berarti sebelum kalimat nomor 2, nomor berapa? Sebelum kalimat nomor 3 kan itu kan? Sebelum nomor 3 berarti antara 2 dan 3. Ini harusnya antara ini dan ini. Ya. Jadi dua dulu terdapat hipotesis bla 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 bla. Kemudian hipotesis ini memiliki ciri-ciri. Nah, ini yang namanya kohesi ya. Ada kata-kata yang mirip dan juga koherensi ya. Itu jadi nomor 10 langsung saya jawabkan saja, yaitu jawabannya yang B. Berikutnya nomor 11. Penulisan kata yang tidak tepat. Bercetak tebal tadi. Tidak tepat. Tadi sudah kita lihat ada kata-kata yang tebal. Mana yang tidak tepat? Menurut ini ya otomatis menurut apa KBBI EYD ya ya menurut KBBI dan EYD otomatis memperoleh. Nah, jadi memeroleh salah ya, seharusnya yang betul memperoleh, itu yang lazim. Hipotesis ini sudah benar, yang salah justru hipotesa ya. Analisis bukan analisa. Diagnosis bukan diagnosa. Ditulisi betul, kognitif betul, peranti juga betul sesuai dengan KBBI. Berarti kalimat pertama. Satu, ya. Mudah ya. Kemudian juga mumpung saya ingat ya, ada beberapa ini di luar soal, beberapa kaidah lazim yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ini tidak ada di dalam EYD, tidak ada juga dalam KBBI, tapi ada pada kaidah penulisan karya ilmiah. Ya. Ada di dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Menurut teman-teman kira-kira terdiri dari apa terdiri atas?
Kalau mau membuat perincian atau pemerian, ini nyambung dengan materi sebelumnya. Menurut teman-teman terdiri dari apa terdiri atas? Kalau mau membuat perincian, terdiri dari apa terdiri atas? Enggak, silakan. Boleh berpendapat. Apa teman-teman? Terdiri dari atau terdiri atas? Terdiri atas. Yang lain? Iya, betul ya. Terdiri atas, bukan terdiri dari. Ya. Kalau untuk kaidah karya ilmiah, gitu ya, menggunakan terdiri atas. Baik, kita lanjut ke teks berikutnya, nomor 12. Oke, semoga cukup waktunya. Kita masih sisa 35 menit lagi. Pernyataan mempelajari sumber data yang berlimpah akan menjadi kalimat logis jika dilanjutkan dengan titik-titik. Di sini tidak ada kalimat khususnya ya, ini kalimat keberapa ya? Mempelajari sumber data yang berlimpah, bla bla bla. Ini kan tinggal dilanjutkan kan, ini tuh isinya apa kan antara A sampai E ini. Oh enggak, teman-teman, bisa dibaca secara mandiri. Ini kira-kira kelanjutannya apa ini? Tentu saja yang paling masuk ya, masuk akal ya. Oke, DD. Oh, cepat sekali ini nangkapnya ini. Pendapat lain ada? Baik, langsung saya bahas. Sudah benar ya. Jawabannya delta D. Kenapa? Karena subjeknya peneliti. Hanya penelitilah yang bisa mempelajari, gitu. Hanya peneliti yang bisa mempelajari. Ya. Mempelajari sumber data yang berlimpah, dengan mempelajari itu, peneliti dapat melihat dampak lingkungan global akibat penggunaan lahan selama ribuan tahun. Ya. Itu teman-teman, berikutnya lagi. Nah, ini apa ini? Oh, ini pemecahan paragraf. Ini aslinya dua paragraf, tapi kemudian dipisah. Artinya dua paragraf digabung, nah kita disuruh misah. Satu paragraf itu kan satu pokok bahasan ya, satu pokok bahasan. Tidak boleh ada yang di luar topik. Anggap pemisahnya yang mana ini? Saya bantu bacakan boleh? Belajar merupakan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu terlihat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respons. Artinya, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa bertingkah laku dengan cara yang baru. Sampai sini masih aman ya, masih dalam satu paragraf ya. Seseorang dianggap belum belajar sesuatu jika ia belum dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Ini masih relate juga dengan paragraf sebelumnya. Banyak siswa yang sudah belajar giat, namun mereka belum bisa mengerjakan hitungan perkalian. Nah, ini kok tiba-tiba ada spesifikasi perkalian ya, spesifikasi perhitungan.
Maka siswa tersebut dianggap belum belajar karena ia belum berhasil menunjukkan perubahan perilaku. Jadi tujuan utama kegiatan belajar adalah untuk menghasilkan perubahan tingkah laku siswa. Mana ini teman-teman? Dari paragraf ini ada dua ide ya, dua ide. Ide pertama itu yang perubahan perilaku. Ide yang kedua tentang apa, Monggo? Silakan, pemisahnya ada di mana ini? Oh, ini Mas Noel sudah menjawab C. Mbak Gia menjawab E. Tuh, C atau E, gitu ya. C atau E. Kalau yang E berarti pemisahnya sebelum 7 berarti sini ya. Namun, nah ini tuh. Namun itu apakah dia bisa menjadi konjungsi antar paragraf? Namun itu konjungsi antar paragraf atau antar kalimat? Namun itu konjungsi antar kalimat ya. Antar kalimat. Kalau namun demikian, ada konjungsi kan, namun demikian, nah itu baru dia termasuk konjungsi antar paragraf. Nah, ini. Konjungsi antar paragraf itu namun demikian. Maka kata namun demikian atau konjungsi namun demikian itu bisa digunakan untuk mengawali sebuah paragraf gitu. Tapi kalau namun seperti pada kalimat nomor 7 ini tidak bisa digunakan untuk mengawali sebuah paragraf baru gitu. Ya, jadi tidak tepat jika kalimat nomor 7 dijadikan awal. Jadi lebih tepatnya kalimat 7 adalah perincian dari kalimat yang lain. Nah, jadi saya lebih setuju ke yang nomor ini. Ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan. Nah, dannya di sini. Dan 6, 7, 8, 9. Nah, mulai sini teman-teman ya. Mulai sini dipisah. Mulai sini dipisah. Di enter lah ya. Nah, banyak siswa sudah belajar giat. Nah, ini berarti sudah di enter. Intinya di situ. Kalau ini kan tadi belajar. Belajar merupakan tingkah laku, perubahan tingkah laku. Berarti dia idenya adalah belajar. Kalau ini kan siswa, banyak siswa atau siswa, berarti sudah beda sudut pandang. Yang dipandang bukan prosesnya, bukan belajarnya, tapi orangnya, gitu, personnya, gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi nomor 13 jawabannya D, delta. Berikutnya, gagasan paragraf 2 akan menjadi runtut apabila ini urutan kalimatnya adalah titik-titik. Kalau mau mengurutkan kalimat, kita tester dulu dari kalimat satu 2. Ya, kalimat pertama keduanya itu nyambung atau tidak. Kalau pertama kedua tidak nyambung, berarti kita pilih pertama sama ketiga. Kalau pertama sama ketiga nyambung, berarti sudah nanti akan kita lanjutkan. Jadi kunci awalnya di situ, satu duanya atau pertama keduanya nyambung atau tidak. Kalau pertama keduanya sudah nyambung, berarti kita tinggal mencari kelanjutannya. Nah, di sini pertamanya adalah kalimat ketiga. Apakah kalimat ketiga, keempat nyambung atau tidak? Itu harus kita tahu dulu, jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Baik, saya bantu bacakan. Kita membutuhkan makanan untuk tumbuh dan mempertahankan kesehatan tubuh. Makanan untuk tumbuh dan mempertahankan kesehatan tubuh.
Misalnya, bayi membutuhkan makanan setiap 4 jam sekali, hanya sampai usianya memasuki masa kanak-kanak. Apakah dia nyambung sesuai dengan kohesi dan koherensinya? Atau tiap tahapan usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, membutuhkan jumlah asupan nutrisi yang berbeda. Nah, itu seakan-akan kalimatnya mau merinci, ya. Itu kalimat yang mau merinci. Baru nanti setelah kalimat nomor 5, masuklah kalimat nomor 4, yang salah satu rincian itu bayi. Bayi butuh makanan setiap 4 jam sekali. Tapi sampai ketika usia kanak-kanak saja. Jadi bayi sampai kanak-kanak 4 jam sekali. Gitu. Jadi 3 dan 5. Kalau sudah ketemu 3 dan 5, nah, maka kita cari opsinya. Yang ada 3 dan 5 mana? Nah, ini. Jadi ini sebagai kunci. Bahwa 3 dan 5 itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi kita cari kuncinya dua kalimat yang tidak bisa terpisahkan. Kalau 3 dan 5 tidak bisa dipisahkan, maka kita cari opsi yang 3 dan 5-nya itu berbarengan. Nah, di sini hanya kebetulan kok hanya satu. Maka teman-teman langsung milih A tadi ya. Ini kebetulan hanya satu ya sudah. Karena hanya satu ya sudah ini langsung menjadi jawaban gitu ya. Kalau ada dua yang menggunakan pasangan 35, maka nanti kita cek, kita uji mana yang kira-kira masuk akal gitu. Berikutnya 15. Cara lain. Nah, cara lain menyampaikan gagasan pada kalimat 4. Kalimat 4 apa tadi? Misalnya, bayi membutuhkan makanan setiap 4 jam sekali, hanya sampai usianya memasuki masa kanak-kanak. Biasanya kalau cara lain mengungkapkan apa namanya kalimat itu bisa aktif pasif atau bisa awalnya SPOK kemudian kita ganti menjadi KSPO kan itu ya. Dan pola kalimatnya kan SPOK kemudian K-nya kita pindah ke belakang. Jadi eh maaf, keterangannya kita pindah ke depan. Nah, KSPO, SPOK K-nya kan di belakang kemudian KSPO, K dulu baru SPO. Silakan teman-teman. Ya, baik. Ada yang D, ada yang E. Hmm, Kita jawab, kita bahas, nggak apa-apa. Yang D hanya sampai memasuki usia kanak-kanak, bayi membutuhkan makanan setiap 4 jam sekali. Kalau yang E hanya setiap 4 jam sekali, bayi membutuhkan makanan, usianya memasuki masa kanak-kanak. Hanya setiap 4 jam sekali, bayi membutuhkan makanan sampai usianya memasuki kanak-kanak. Ini idenya tidak padu ya kalau ini ya. Idenya tidak padu, apalagi ditambah ada koma. Jadi ini salah. Ini tidak padu. Yang padu adalah yang E. Jadi ini hanya keterangannya yang dipindah ke depan. Itu ya. Hanya sampai memasuki usia anak-anak itu keterangan. Subjeknya apa? Bayi. Bayi butuh makanan. Bayi membutuhkan makanan. SPOK. K, ini S, P, O. Kan itu. Kalau di soal, ini konjungsi. Misalnya ini konjungsi ya. Konjungsi. Bayi S membutuhkan P, makanan O. Nah, ini keterangan. Nah, SPOK. KSPO. Ini pola yang pertama atau kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa juga awalnya pasif atau aktif kemudian dipasifkan.
Tinggal berapa soal lagi? 5 soal lagi. Ya. Ini teks terakhir. Teks terakhir. Ini teksnya cukup panjang. Kita baca aja soalnya. Judul. Judul yang paling tepat. Judulnya efektivitas masker kain. Jenis-jenis masker kain. Upaya perlindungan diri. Kelangkaan masker. Pencegahan COVID dengan masker. Ini yang tidak ada kata masker hanya ini ya. Apakah nanti spesifik ke masker atau masker kain atau gimana? Ada masker kain. Coba kita lihat tiap paragrafnya yang dibahas apa kan itu ya. Nanti yang paling umum, yang paling banyak, yang berbicara tentang COVID, apa berbicara tentang masker, atau berbicara tentang masker kain, yang paling banyak itulah intinya, itulah judulnya. Oke, paragraf 1, kita lihat paragraf 1. Pandemi COVID dapat menular antar manusia, menyebabkan masker sebagai salah satu alat pelindung untuk apa masker. Keterpaksaan akibat kekurangan stok masker membuat orang tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan masker kain yang dapat dijahit sendiri sebagai pilihan terakhir. Namun, apakah masker kain efektif? Nah, nanti paragraf pertama berbicara tentang ini masker kain yang efektif atau tidak kan itu kan. Itu tadi kalau di opsi itu efektivitas masker kain. Ini paragraf pertama langsung berbicara efektivitas masker kain. Ini sesuai dengan opsi opsi A ya. Yang kedua, berdasarkan penelitian bla 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 disaster medicine and public health preparedness menemukan bahwa masker bedah 3 kali lebih efektif daripada masker kain dalam mencegah penyebaran flu. Ini ada penelitian ya. Masker bedah ini, kemudian masker kain, ya. Ya, ini berarti ada masker bedah, ada masker kain. Intinya berarti penelitian tentang masker kain dan membandingkan mana yang jauh lebih efektif kan itu kan. Menyadari daya sering dari masker buatan sendiri, masker kain tidak cocok untuk dikenakan petugas kesehatan. Ini sudut pandangnya lebih ke masker kain lagi. Jadi kelemahan masker kain. Ya. Masker buatan rumah tidak dianggap sebagai alat pelindung diri atau APD karena kemampuannya dalam melindungi petugas kesehatan tidak diketahui. Kehati-hatian dilakukan ketika mempertimbangkan opsi ini. Oke. Tulis CDC dalam laman resminya. Masker kain buatan sendiri hanya dianggap sebagai upaya terakhir. Jadi dari awal sampai akhir membahas tentang masker kain. Ada yang membahas tentang bagian awalnya, apakah efektif, kemudian ada penelitiannya membandingkan dengan masker bedah, kemudian juga tidak efektif. Intinya, tidak efektif menggunakan masker kain. Berarti jawabannya adalah A. Efektivitas masker kain dalam mencegah COVID-19. Oke, setuju ya? Baik. Berikutnya 17, yuk sedikit lagi. Penulisan kata yang tidak tepat dalam kalimat 1, 3, 7, 11, 12. Penulisan kata yang tidak tepat. Kalimat berapa saja tadi? 1, 3, 7. 1, 3, 7, 1. Kita cek dulu apakah 1 aman atau tidak. Penulisan kata yang tidak tepat. Apakah 1 aman? Kalau tidak aman, kata apa yang membuat salah atau penulisannya salah?
Ini saya perbesar. Nah, satu aman atau tidak? Oke, aman, aman. Gimana yang lain? Ini mas-masnya aktif. Gimana nih, mbak-mbaknya ini belum berpendapat? Gimana, mbak-mbak? Kalimat nomor satu, aman atau tidak? Aman. Oke, saya tanya sekali lagi. Yakin nggak kalimat nomor satu aman atau tidak? Penulisan katanya sudah benar semua atau tidak? Atau ada kata yang penulisannya salah? Coba diteliti lagi. Pandemi COVID-19, pandemi aman, COVID-19 aman, dapat menular antar manusia, dapat menular antar manusia. Antar manusia penulisannya digabung apa dipisah seperti ini? Iya, digabung kan? Nah, itu berarti kan tidak aman. Antar digabung. Kalau antara, lah itu baru yang dipisah, ya. Ini harusnya gabung. Kecuali kalau antara. Nah, kalau antara itu baru dipisah. Itu. Berarti tidak aman. Berarti sudah langsung ketemu jawabannya. Itu ya. Antar, antar itu juga termasuk tadi yang saya tanyakan anti, antar. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Antar siswa gabung. Itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nanti kita sudah langsung ketemu jawabannya. Nah, ini soal yang juga sering diujikan, yaitu menyisipkan kalimat lagi. Kalau menyisipkan kalimat itu memang harus hati-hati ya dan butuh pikiran yang ekstra. Adapun masker bedah dan masker kain sendiri tidak seefektif masker respirator N95 yang ketat dan terspesialisasi dalam menyaring partikel kecil virus. Letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah sebelum, setelah. Sebelum 4 apa setelah 4 atau setelah 567. Ini berarti ada di paragraf kedua ya tadi ya, karena data ya, data. Ada data penelitian tentang efektivitas masker kain dan masker bedah. Kita lihat kalimat nomor 4 dulu. Kira-kira sebelum 4 atau setelah 4? 4, 4, 4. Iya, ini. Kalau sebelum 4 ya jelas tidak mungkin ya, karena kan ini kan berdasarkan penelitian itu sudah mengawali paragraf. Sedangkan tadi kan kalimatnya adapun masker bedah dan masker kain sendiri tidak seefektif masker respirator N95 yang ketat dan terspesialisasi. Jadi dia mau membahas tentang masker N95. Jadi lebih tepatnya adalah ini setelah kalimat nomor 4 dan sebelum kalimat nomor 5. Karena kalimat nomor 5 ada kalimat masker N95 sebelum 5. Ya betul. Jadi setelah 4 dan sebelum 5. Cuman di sini kan tidak ada sebelum 5 ya tadi ya. Adanya adalah setelah 4. Nah, sebelum 5 nggak ada.
Baik, 19. Dua nomor lagi ya. Kalimat ke-10 akan menjadi efektif bila diperbaiki dengan cara kalimat 10. Kalimat 10. Menghilangkan tanda koma sebelum kata mengatakan. Ini, saya bacakan aja kalimatnya ya. Kepala Program Bio Security di Kirby Institute University, Australia, Raina Masindiri, mengatakan jika tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, mereka harus mengganti secara berkala dan mencucinya setiap hari dalam air panas. Oke, teman-teman ngecek opsinya, saya bacakan kalimatnya sekali lagi ya. Kepala Program Bio Security di Kirby Institute University, Australia, Raina Masintiri, mengatakan jika tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, mereka harus mengganti secara berkala dan mencucinya setiap hari dalam air panas. Hmm. Menghilangkan tanda koma sebelum kata mengatakan. Nah, ini apakah ini komanya harus dihilangkan? Raina Masintiri mengatakan jika kan ini sudah ada kepala program ya. Ini kan sudah ada kepala program. Kepala program itu kan berarti dia merupakan subjek yang mana Raina Masintiri ini merupakan subjek yang sama. Jadi intinya itu sama, personanya itu kan sama. Karena personanya sama, maka perlu tanda koma sebagai tanda pemisah persona gitu. Maka ini tetap ada. Jadi harus tetap ada komanya di sini gitu. Supaya tidak menunjukkan persona yang berbeda. Jadi harus ada komanya. Maka benar. Berikutnya, menghilangkan jika, mengganti jika dengan kata bahwa. Jadi ini, mengatakan jika tenaga medis bla 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 diganti dengan mengatakan bahwa. Nah, ini mengatakan bahwa. Mengatakan bahwa tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, mereka harus mengganti jika dengan bahwa. Mana ini? Tepat nggak ini? Mengatakan bahwa tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, mereka harus mengganti secara berkala dan mencucinya setiap hari dalam air panas. Atau menghilangkan kata mereka, mana mereka? Jika tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, mereka harus mengganti. Jika tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, harus mengganti secara berkala dan mencucinya. Ini juga kurang tepat juga ini. Mengganti kata benar-benar dengan kata sebenarnya. Benar-benar. Nanti mana benar-benar? Kepala tuh. Sebenarnya terpaksa menggunakannya. Enggak juga ya. Mengganti secara dengan kata dengan. Mengganti secara dengan mana secara? Mereka harus mengganti dengan berkala. Kalau secara itu kan menunjukkan ini ya, cara, waktu berkala, dengan berkala, mengganti dengan berkala. Dengan itu kan lebih kepada ini ya, pelengkap ya. Dia dengan itu kan misalnya pergi dengan siapa kan itu ya pelengkapnya itu dengan pelengkap, bukan menunjukkan ini. Jadi ini nampaknya tidak ada yang benar ini. Ini untuk nomor 19 kita lingkari aja. Sebenarnya kalau dikunci, kuncinya itu jika.
Tapi kan begini, jika tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, mereka harus mengganti itu sudah tepat. Kalau ini jikanya kita ganti menjadi bahwa, mengatakan bahwa tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, mereka harus mengganti. Nah, di sini kan tidak lulus sebagai pengandaian, karena pengandaian itu harus ada syarat. Jika ya maka, kalau nggak ada jika berarti harus ada maka. Nah ini kalau jikanya dicoret maka harus ada kata maka di sini. Itu mengatakan bahwa tenaga medis benar-benar terpaksa menggunakannya, maka mereka kan itu. Maka mereka. Jadi kalau jikanya dicoret, maka makanya itu harus ada. Nah di sini tidak ada jika, tidak ada maka pengandaian ini gagal. Dan kalau hanya sebuah pernyataan, hanya pernyataan, maka yang memang ya yang mendekati tadi, yang opsi yang B. Tapi ini kan tidak lulus sebagai sebuah pernyataan. Ini adalah sebuah pengandaian. Itu ya. Jadi untuk ini, eh, kalau di kuncinya ini, tapi saya tidak selalu sepakat dengan kunci ya. Karena eh, pengandaian itu harus ada satu syarat. Kalau tidak jika, maka. Kalau jikanya dicoret, maka harus ada maka di kalimat setelahnya. Gitu. Jadi nomor 11 ini kita lingkari saja. Baik, terakhir. 5 menit terakhir kita puas-puaskan untuk nomor 20. Ya. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat ketujuh. Kalimat ketujuh, rumpang, durung rampung. Nah, ini dia. Meskipun demikian, ya, saya ganti warna. Meskipun demikian, bla bla bla, masker kain lebih baik daripada tidak sama sekali. Opsinya menggunakan, memanfaatkan, menjadikan, membuat, apa mengenakan. Menggunakan masker, memanfaatkan masker, menjadikan masker, membuat masker, atau mengenakan masker. Ada yang menggunakan. Kalau misalnya baju, baju itu kira-kira digunakan menggunakan baju apa mengenakan baju? Apa bedanya menggunakan sama mengenakan? Kalau saya ini pena, pensil atau pulpen. Pena ini saya mengenakan pena apa saya menggunakan pena? Kan menggunakan kan? Menggunakan pena. Kalau baju saya mengenakan baju karena mengenakan itu berarti memang kena di baju, kena di badan. Kalau pena kan karena tidak artinya bisa menggunakannya dengan cara yang lain, maka ini kan menggunakan, tidak dikenakan tapi digunakan. Itu kan guna bukan kena. Kalau masker, masker itu kan dia melekat seperti pakaian, seperti baju. Jadi kita mengasosiasikan itu dengan baju, mengasosiasikan masker dengan baju. Sehingga yang pas adalah mengenakan, ya, mengenakan masker, mengenakan masker, mengenakan masker, bukan menggunakan masker. Kalau menggunakan itu masih lebih umum. Jadi kalau ada yang khusus, teman-teman pilih yang khusus spesifik ke mengenakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi yang luar biasa. Semoga semangat teman-teman mengikuti apa namanya Zoom ini ya di waktu-waktu ketika yang lain sibuk ngabuburit, teman-teman memilih untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga pilihan teman-teman menjadi langkah baik untuk kesuksesan teman-teman menghadapi eh, tes besok ya. Nama tesnya apa? UTBK apa SNBT gitu ya. Hmm. Oh ya, mengingatkan untuk yang belum presensi ya, presensi atau daftar hadir
silakan bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, presensinya ada di link tadi. Nah, linknya jangan ditutup dengan chat supaya teman-teman bisa mengakses. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Semoga yang sedikit bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Bila ada kesempatan kita bertemu lagi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.